dan anugerah-Mu. Engkau tak pernah meninggalkan kami dari rumah kami masing-masing, dan Engkau tibakan kami di tempat ini dengan baik. Tuhan, terima kasih juga karena Engkau telah mempersiapkan hati batin keluarga ini dan membuka pintu untuk menerima Engkau serta menerima kami. Tuhan, pertemuan kami akan sia-sia jika kami tidak melandasinya dengan kebenaran firman Tuhan. Ajar kami untuk melakukannya, tidak hanya mendengarkan lalu dan begitu saja ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan berkata-kata, biarlah kata-kata yang keluar dari mulut hamba jangan mengikuti kehendak hamba, tetapi semua dari kuasa-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Amin. Kita akan membacanya bergilir. Hari perhentian Ibrani pasal 4 ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-10. Dengan perikop hari perhentian yang disediakan Allah. Sebab itu, baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang bertuhan, dan berbahagialah kita yang tidak hanya mendengar, tapi kita mendengar lalu melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Yang menjadi ayat renungan kita pada sore hari ini yaitu ayat yang ke-7, yang berbunyi, sebab itu Ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika Ia setelah sekian lama berfirman dengan perantara Daud, seperti dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Shalom. Shalom. Tema kecil yang saya ambil pada kita pada sore hari ini yaitu janganlah keraskan hatimu. Pada suatu hari, seorang ayah membuat suatu peraturan yang tidak bisa dilanggar oleh anak-anaknya. Dan peraturan tersebut harus dihafal oleh setiap anak tersebut. Dan peraturan itu tidak dikasih tahu dia punya hukuman itu apa. Jadi karena anak-anak masih bertumbuh, jadi dia punya rasa tahu ingin kuat, dia mencoba untuk melanggar peraturan tersebut. Dan pada saat anak itu mencoba melanggar peraturan yang dibuat oleh sang ayah tersebut, pada saat itu juga sang anak langsung kesetrum listrik. Kadangkala kita dalam kehidupan ini, dalam melakukan suatu pertimbangan yang matang, kita harus berpikir secara baik, kita harus berpikir secara rinci apa dia punya efek dan apa yang akan kita ambil dalam pertimbangan tersebut. Nah, dalam kehidupan kita sebagai manusia, Tuhan pula memberikan kita aturan atau hukuman, yaitu 10 hukum Allah. Yang menjadi pertanyaannya di sini adalah apakah dari kita yang kita sudah melakukan ke-10 hukum Allah tersebut. Di sini ada suatu ilustrasi lagi, yaitu ada seorang nenek, dia mau pergi ke kebun. Sementara sampai di pertengahan jalan ada sebuah sekolah. Dia pas mau lewat begini, dia dengar anak-anak di dalam bilang ada hafal Pancasila. Mungkin orang tua dia punya gigi su ompong, jadi dia omong tidak jelas. Ini dong ketawa, ini dong tertawa. Ini nenek tanya dong bilang tanya murid-murid bilang, apakah kalian tahu dia punya isi atau dia punya arti? Anak-anak tersebut bilang, ya pasti kami tahu dia punya arti itu apa. Lalu nenek tersebut bilang, apakah, dia tanya lagi di anak-anak bilang, apakah kalian sudah melakukan arti dari yang kalian tahu, dari yang kelima sila tersebut? Ini anak dong langsung jawab bilang, ini nenek tal cerewet. Nah, dari situ kita juga tahu kalau kita omong dengan 10 hukum Allah itu seperti itu. Kita tahu dia punya arti itu seperti apa, tapi kita susah untuk melakukan dalam kita punya hidup. Kita anggap itu 10 hukum Allah itu subasi. Kita anggap itu 10 hukum Allah itu tidak sama lagi. Ini bukan masalah 10 hukum Allah, tetapi ini masalah penurutan. Artinya masalah apa yang kita mau ikuti, kita turuti. Dalam ilustrasi ayah dan anak tersebut, seorang anak tidak menuruti apa kata ayah, lalu apa yang didapatkan. Dia coba-coba untuk melanggar dia punya orang tua punya larangan, jadi dia dapat kesetrum listrik.
Nah, kalau kita manusia ini mencoba untuk melanggar larangan Tuhan, itu kita dapat kesetrum dosa. Kita manusia ini diibaratkan seperti anak kecil tadi. Anak kecil tadi karena dia punya orang tua sudah kasih tahu jangan langgar itu aturan, dia masih langgar. Kita manusia juga seperti itu. Tuhan bilang jangan buat ini, kita pi buat. Jadi kita dapat kesetrum listrik dari Tuhan. Akibat dari kita melanggarnya adalah kita kesetrum dosa. Ada beberapa ajaran yang Tuhan buat bagi kita yang kita langgar. Yang pertama itu untuk anak muda, nikmati masa mudamu. Artinya orang-orang muda banyak yang terjerumus dalam dosa, baik itu minum mabuk, kekerasan, perkelahian, percabulan, dan lain-lain. Yang kedua adalah kumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Yang artinya itu ibarat kacang lupa kulit. Dia susah, dia ingat Tuhan. In hari dia son makan doa Tuhan, hari dia mau makan apa. Atau in hari dia son ada uang, atau dia ada kecelakaan, atau in hari dia akan sebut Tuhan pun nama. Aduh Tuhan ini baik sukar mana, aduh Tuhan, aduh Tuhan. In hari Tuhan pun nama dia sebut sah. Tapi kalau Tuhan kasih dia berkat dan dia bangkit dari dia keterpurukan itu, kita lihat sah, dia akan ingat Tuhan. Yang dia ingat itu dia punya harta. Nanti kalau dia susah ini tiap hari dia pi ibadat, tiap hari ibadat dia pi, tiap hari gereja dia pi. Tapi kalau pas dia ingat dia sudah dapat berkat yang dia mau atau apa yang dia mau, dia akan pernah ingat itu. Malah dia lebih cinta dia punya harta. Di mana-mana dia bawa dia punya harta. Nah kalau ketinggalan kok orang pencuri, dia harus cari lagi. Jadi dia akan lebih cinta dia punya harga daripada Tuhan. Yang berikut adalah yang ketiga dan yang terakhir adalah salah menggunakan kebijakan Tuhan untuk menjadikan permainan hukum. Yang artinya ada ibadat tiba-tiba HP bunyi. Dia permisi begini, kok dia ambil HP. Dia kasih tinggal Tuhan pun kerja. Dan masih banyak lagi ajaran Tuhan yang kita langgar. Tetapi Tuhan masih menyayangi kita sebagai manusia. Kalau kita sudah bikin terlalu banyak dosa yang kita buat, nanti Tuhan pelan-pelan cubit kita kok kita sakit. Kita pikir pasti sakit ini karena ini. Itu adalah teguran dari Tuhan secara halus. Tapi kalau yang mungkin Tuhan bilang sudah hidup sampai begini, kita sejalan. Tuhan bilang tidak bisa bilang tidak. Kesimpulan dari khotbah singkat dari saya itu, jika kita sudah mendengar perintah Tuhan, artinya kita harus mendengar dan melakukannya. Jangan kita hanya dengar. Tuhan bilang ini, kita bilang iya, habis itu kita jalan lain. Dan akhir kata saya bilang, janganlah keraskan hatimu dan dengarkanlah apa yang Tuhan mau. Mungkin ini sedikit renungan dari saya, dan saya berikan waktu kepada Bapak Penatua untuk melengkapi renungan singkat dari saya. Sekalian menutupinya. Baik.